Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Reni Karisma Rizal, Saya Mutiara Nancy. Saya Violeta Jaya Adam. Saya Nursari Putri. Saya Meriska Putri Asasi. Berikut adalah pengamatan konservasi tanah dan air. Konservasi tanah merupakan upaya untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi. Metode konservasi tanah dan air dikelompokkan menjadi metode vegetatif, metode mekanik, dan metode kimia. Metode praktikum dilakukan secara observasi lapangan dengan tahapan 1. Menentukan lokasi dan waktu pengamatan. 2. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi pengamatan. 3. Mengamati tindakan konservasi tanah pada lokasi dan didokumentasikan. 4. Melakukan analisis hasil observasi. 5. Membuat hasil dan pembahasan hasil observasi. Berdasarkan pengamatan pada lokasi agroforestry ini, terdapat tanaman hutan yaitu pohon jati dan bambu. Sedangkan untuk tanaman pertanian, terdapat tanaman kakao, kopi, durian, dan pisang. Agroforestry adalah penanaman pohon di lahan pertanian dan mengelola pohon secara bersamaan dengan tanaman pertanian dan atau makanan ternak dalam sistem yang bertujuan menjadi keberlanjutan secara ekologi dan ekonomi. Fungsi hutan yaitu untuk menyerap air melalui tanah dan batu infiltrasi. Terdapat 3 konsep agroforestria yaitu metode vegetatif, mekanik, dan kimia. Pada lokasi metode yang diterapkan yaitu metode vegetatif. Sebagai salah satu penyelamat kawasan penyangga, metode vegetatif dianggap sangat cocok dengan kondisi lokasi. Metode vegetatif yang digunakan adalah pemanfaatan tanaman dan selesahan sebagai penahan laju erosi yang terjadi. Pertimbangan dalam menggunakan metode vegetatif lebih efisien dan memerlukan biaya yang tidak banyak dibandingkan metode mekanik dan kimia. Berikut foto dokumentasi observasi. Konservasi air adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah untuk pertanian seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran sehingga tidak terjadi banjir yang merusak pada musim hujan dan cukup air pada waktu musim kemarau. Pada lokasi kedua pengamatan adanya bendungan agrogurun. Bendungan agrogurun adalah bangunan berupa bendungan dam yang berfungsi sebagai bangunan tangkapan air yang membendung sungai Wai sekampung guna menyalurkan air irigasi dari bendungan agrogurun ke areal sawah yang berada di seluruh daerah irigasi di sekampung. Dibangunnya jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya yang mampu mengairi areal baku seluas 76.006 hektar dan areal fungsi 55.373,50 hektar. Ombrometer adalah alat untuk menampung air hujan yang masuk ke dalam tabung penangkar hujan yang akan diukur menggunakan gelas ukur 25 mm standar di MKG. Bendungan DAEK adalah bangunan yang dibuat untuk menahan aliran air dalam satu tempat penampungan air yang besar. Tempat penampungan air yang terbentuk dari bendungan disebut waduk, yang berfungsi untuk membendung serta menyimpan air sungai yang akan digunakan nantinya untuk air minum, irigasi pertanian, dan pembangkit listrik. Bendungan dilengkapi dengan pintu-pintu air yang besar berfungsi untuk mengendalikan air dari waduk yang akan kita gunakan. Teknik konservasi tanah dan air yang digunakan yaitu dengan metode sipil teknik, merupakan perlakuan fisik mekanik yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, serta meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Metode sipil teknis dalam konservasi tanah dan air antara lain meliputi bangunan dan pengendali DPE, dan penahan DPE, embung air, dan pengendali jurang guliplut GP. Berikut dokumentasi observasi. Sekian hasil pengamatan dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.